Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-6 disebutkan, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat tertentu di dalam perjalanan tersebut, tentulah wajar kalau kemudian bangsa Israel mulai mempertanyakan, apakah mereka sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak, mengingat panjang dan lamanya perjalanan itu dan banyaknya kesukaran yang harus dihadapi, serta harus lenyapnya satu generasi dari mereka di padang gurun tersebut. Hal itu juga berlaku atas perjalanan dan langkah kita sebagai orang percaya saat ini. Pada langkah-langkah tertentu atau pada persinggahan-persinggahan tertentu, ketika jalan begitu sangat sulit, sementara kita merasa sudah kehilangan tenaga dan kemampuan untuk tetap melangkah, tentulah wajar bagi kita kalau kemudian kita mulai bertanya, Tuhan, apakah jalan ini adalah jalan Tuhan bagiku? Dan apakah jalan ini sedang membawa saya masuk ke dalam rencanamu? Dan pertanyaan atau bahkan keraguan itu sendiri muncul, umumnya disebabkan oleh karena adanya pemahaman yang keliru tentang jalan Tuhan, di mana kita sudah terlanjur memahami bahkan meyakini bahwa jalan Tuhan itu pastilah jalan yang mudah, rata dan tidak berliku. Karena itu pastilah jauh dari kesukaran atau dari penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan, jalan Tuhan menuju pada penggenapan rencananya bukanlah jalan yang rata atau tidak berliku, apalagi bukanlah jalan yang selalu mudah untuk dijalani. Karena sejatinya jalan Tuhan adalah jalan proses kehidupan menuju kepada pembentukan diri dan kesempurnaan. Jalan Tuhan bukan hanya terkait dengan tujuan dan kapan sampai kepada tujuan tersebut, tetapi juga terutama terkait dengan proses pembentukan dan pemulihan kehidupan yang harus berlangsung di dalam setiap langkah dan persinggahan-persinggahan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu harus mengerti salah satu ciri yang menandai bahwa kita sedang berjalan di jalan Tuhan adalah di dalam setiap langkah yang kita lalui, kita pasti diubahkan. Jalan itu termasuk persinggahan yang kita singgahi, pasti akan mengubah dan menyempurnakan hidup kita dari keadaan yang sebelumnya. Dan jika perubahan atau penyempurnaan terus terjadi atas kehidupan kita, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan atau kesanggupan bagi kita, agar di dalam sukarnya perjalanan tersebut, kita mampu menjalaninya dan sampai di ujungnya untuk mencapai rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.